Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Kurniati, NIM 15119006. Saya mahasiswa Prodi Kimia semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah PB Kim. Selamat menyaksikan. Anak-anak, Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik? Baik, Ibu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Saya minta saudara Resti. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Ibu. Isdora Ferdina Davis, Hadir, Bu. Selviana, Hadir. Kristina Nirmayanti. Hadir, Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi daya hantar listrik larutan. Di dalam materi tentang daya hantar ini membahas juga tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui apakah suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Selanjutnya, larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut itu contohnya yaitu gula, terus garam, dan pelarutnya itu contohnya itu air. Seperti saat kita membuat teh ya. Zat terlarutnya itu gula dan pelarutnya yaitu gula. Maaf ya, maksudnya pelarutnya tadi air. Berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertama yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat membentuk ion-ion. Larutan elektrolit ini terdiri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kita tahu bahwa elektrolit kuat itu ditandai dengan kalau dalam percobaan itu larutan elektrolit kuat itu ditandai dengan nyala lampu yang terang, terus gelembung gasnya banyak, dan harga energi ionisasinya yaitu 1. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu asam kuat, terus basa kuat, dan garam. Contoh dari misalnya asam kuat yaitu HCl, terus H2SO4, dan basa kuat yaitu NaOH. Dan dalam kehidupan sehari-hari itu yang sering kita gunakan itu larutan elektrolit kuat adalah garam. Selanjutnya larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dalam keadaan lemah. Ciri-cirinya yaitu memiliki gelembung gas tetapi hanya sedikit, terus nyala lampunya redup, dan harga energi ionisasinya itu antara 0 sampai 0,7. Contoh dari larutan elektrolit lemah yaitu asam cuka yang rumusnya itu CH3COOH. Yang kedua yaitu larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak menghasilkan ion-ion. Ciri-ciri dari larutan non-elektrolit itu yaitu tidak dapat menghantarkan arus listrik, terus lampunya tidak menyala, dan gelembung gas tidak ada. Contoh dari larutan elektrolit itu, contoh dari larutan non-elektrolit yaitu gula, urea, dan alkohol.
Untuk menggolongkan larutan elektrolit dan non elektrolit, bahwa larutan elektrolit itu termasuk dalam larutan dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit itu termasuk dalam senyawa ion dan senyawa kovalen polar, sedangkan larutan non elektrolit yaitu senyawa kovalen non polar. Untuk lebih jelas memahami materi tentang larutan non elektrolit dan larutan elektrolit, Ibu akan membagikan LKS dan kalian bisa mempelajari prosedur-prosedur kerja dalam LKS tersebut. Karena sebentar kita akan melakukan percobaan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Baik, dari LKS yang telah Ibu berikan, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelum kita memulai percobaannya, Ibu akan memperkenalkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu kabel, terus 2 buah elektroda karbon, batu baterai, dan bola lampu. Terus bahan yang kita gunakan yaitu sukrosa, larutan CH3COOH atau asam asetat, terus larutan garam atau NaCl, dan aquades. Selanjutnya kita langsung ke prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu pada larutan NaCl, kita akan mencelupkan kedua batang karbon ke dalam larutan NaCl. Yang terjadi yaitu gelembung gasnya sangat banyak dan nyala lampunya terang. Ini menandakan bahwa larutan NaCl itu termasuk dalam larutan elektrolit kuat. Larutan asam asetat, kita memasukkan kedua elektroda ke dalam larutan asam asetat. Sorry. Di sini terdapat sedikit gelembung dan nyala lampunya agak redup. Ini menunjukkan bahwa larutan CH3COOH itu termasuk dalam larutan elektrolit lemah. Ketiga yaitu pada larutan sukrosa, kita memasukkan kedua elektroda karbon ke dalam larutan sukrosa. Yang terjadi adalah tidak terdapat gelembung gas dan lampu tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa larutan sukrosa termasuk larutan non elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat membedakan yang termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit yaitu NaCl dengan CH3COOH, di mana CH3COOH ini termasuk elektrolit lemah, sedangkan NaCl-nya elektrolit kuat. Sementara larutan non elektrolitnya yaitu sukrosa. Baik, dengan berakhirnya percobaan ini kita telah menyelesaikan materi tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk menutupi pelajaran ini,
Saya mempersilakan satu orang untuk berdoa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Doa selesai. Terima kasih Ibu.